Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dalam video ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas yang diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah persamaan diferensial. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Novalio Darata, STMSC, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial atas waktu dan kesempatannya telah menonton video ini. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Umar Al-Faruq, saya berasal dari kelompok D, NPM saya G1D022050. Untuk anggota kelompoknya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, pada video ini saya akan menjelaskan persamaan diferensial untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat PLTA, yang kedua penerapan persamaan diferensial untuk PLTA, yang ketiga ada PLTA musi, yang keempat adalah simulasi plot menggunakan Python. Saya mulai dari yang pertama adalah hakikat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik dari air, baik itu bendungan, air terjun, maupun aliran sungai. Energi potensial dan energi kinetik dari air dirubah menjadi energi mekanik oleh turbin air, dan kemudian energi mekanik tersebut dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya, sistem persamaan diferensial yang menggambarkan PLTA dipakai dengan beberapa bagian, yaitu untuk sistem ketinggian atau batas air pada bendungan atas, untuk sistem aliran pada saluran atas, untuk sistem penyimpanan tangki dalam meredam tekanan air yang ada. Selanjutnya untuk sistem pipa turbin penstock untuk mengaliri air bertekanan dari bak penampungan ke turbin. Selanjutnya untuk sistem kecepatan turbin. Berikut adalah contoh penerapan sistem persamaan diferensial untuk PLTA. Untuk merancang PLTA, sistem persamaan diferensial dapat digunakan untuk menentukan dimensi waduk, turbin, dan generator. Untuk mengkompresikan PLTA, sistem persamaan diferensial dapat digunakan untuk mengontrol ketinggian air di waduk dan kecepatan turbin. Untuk memantau kinerja PLTA, sistem persamaan diferensial tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah pada PLTA. Selanjutnya adalah penerapan persamaan diferensial untuk PLTA. Yang pertama ada pada waduk. Headpond adalah sebuah kolam atau waduk yang terletak di atas bendungan atau pintu air. Fungsinya adalah untuk menyimpan air yang kemudian dapat digunakan untuk mengontrol aliran air ke bawah saluran atau sistem pengaliran air lainnya. Persamaan diferensial yang digunakan untuk menghitung perubahan tinggi air dalam headpond, perubahan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. A Hapon dikali D per DT dikali Hapon sama dengan Q ref dikurang QHC dikurang QSW. Dengan keterangan sebagai berikut. A Hapon sama dengan luas area bendungan atas dalam satuan meter. H Hapon sama dengan ketinggian bendungan dengan satuan meter. Q ref aliran sungai meter kubik per second. QHC aliran saluran bagian atas meter persegi per second. QSW aliran tumpah ke saluran pelimpah meter kubik per second. Selanjutnya adalah ketinggian air di waduk. Persamaan diferensial untuk ketinggian air di waduk menggambarkan hubungan antara ketinggian air, debit air masuk, dan debit air keluar. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai konteks aliran fluida, yaitu dH per dt, di mana H adalah ketinggian air di waduk dengan satuan meter, T adalah waktu dengan satuan second, sama dengan QI adalah QI dikurang QO. Dengan QI adalah debit air masuk, meter kubik per second, dan QO adalah debit air keluar, meter kubik per second. Selanjutnya adalah kecepatan turbin. Persamaan diferensial untuk kecepatan turbin menggambarkan hubungan antara kecepatan turbin, debit air yang melewati turbin, dan momen inersia turbin. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. dV per dt sama dengan Qt per mt dikali G dikali R, di mana dV adalah kecepatan turbin, T adalah waktu, Qt adalah debit air yang melewati turbin, meter kubik per second, Mt adalah momen inersia turbin, kilogram meter persegi, G adalah gravitasi dengan besaran 9,81 meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah R, yaitu jari-jari turbin, meter. Surge tank. Surge tank pada PLTA berfungsi untuk menangani fluktuasi tekanan dan mengoptimalkan kinerja turbin hidro. Kemudian surge tank membantu meredam lonjakan tekanan dengan menampung kelebihan air dan mencegah kerusakan pada turbin atau sistem perpipaan. Persamaan diferensial untuk saluran atas menggambarkan volume dan ketinggian surge tank.
Persamaan dapat dilihat sebagai berikut. HST dikali D per DT dikali HST sama dengan QHC dikurang Q dengan keterangan sebagai berikut. HST sama dengan luas penampang surtank meter persegi, Q aliran turbin dengan satuan meter kubik per second, QHC aliran saluran bagian atas dengan satuan meter persegi per second, HST ketinggian surtank dengan satuan meter. Selanjutnya adalah saluran atas. Persamaan diferensial untuk saluran atas menggambarkan panjang dan luas saluran. Persamaan dapat dilihat sebagai berikut. LHC per AG dikali AHC dikali D per DT dikali QHC ditambah KRHC dikali mutlak QHC dikali QHC sama dengan H dikurang HST. Dengan keterangan sebagai berikut, LHC adalah panjang saluran atas dengan satuan meter, AHC adalah luas permukaan saluran atas dengan satuan meter persegi, AG adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan QRHC adalah koefisien loss saluran atas. Selanjutnya adalah persamaan diferensial untuk turbin penstock. Kecepatan turbin menggambarkan hubungan antara debit air yang melewati turbin dan momen inersia turbin. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. H per H base dikurang HST dikali B11 ditambah W per W base dikurang TO dikali B13 ditambah QO dikali Q base sama dengan Q dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya adalah persamaan diferensial untuk generator. Kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. P adalah daya terbangkit dalam satuan watt sama dengan H volt, yaitu tinggi air terjun dikali Q dikali N dikali K, dengan Q adalah debit air di turbin meter kubik per second, N adalah efisiensi turbin, dan K adalah konstanta daya pada generator. Selanjutnya ada PLTA Musi. Pembangkit listrik tenaga air PLTA Sungai Musi merupakan PLTA terbesar yang ada di Provinsi Bengkulu. PLTA ini menghasilkan energi listrik sebesar 210 MW yang kemudian dinaikkan menggunakan trafo sehingga menjadi 150 kV. PLTA Musi ini memiliki 3 buah generator untuk membangkitkan energi listrik. Setiap generatornya menghasilkan energi sebesar 70 MW. Aliran Sungai Musi pertama kali masuk menuju intake dam, lalu menuju bendungan, menuju saluran air, selanjutnya menuju turbin, dan turbin akan menggerakkan generator. Berikut data-data teknis pada PLTA Musi yang dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi plot menggunakan Python. Yang pertama adalah simulasi plot untuk persamaan bendungan, yang kedua adalah persamaan pipa pesat, yang ketiga adalah persamaan surtank, yang keempat adalah persamaan turbin penstock, dan yang terakhir adalah untuk persamaan pada daya turbin. Berikut adalah parameter pada bendungan yang digunakan. Dapat dilihat sebagai berikut. Dari nomor 25 hingga nomor 67. Selanjutnya adalah output dari simulasi plot menggunakan Python. Yang pertama adalah perubahan ketinggian air pada bendungan terhadap waktu. Terlihat bahwa perubahan ketinggian air di bendungan akan semakin lama semakin menurun terhadap waktu. Sehingga ketika pintu gerbang dibuka, maka ketinggian air akan berkurang karena air mengalir menuju pipa pesat, menuju surtank dan turbin. Selanjutnya adalah perubahan kelajuan air atau debit air pada saluran pipa pesat terhadap waktu. Terlihat bahwa perubahan debit air pada saluran pipa pesat semakin lama semakin besar terhadap waktu. Ini menunjukkan bahwa pada saat pintu gerbang atas tertutup, maka debit air pada pipa pesat adalah 0 meter kubik per second, dan setelah pipa dibuka, debit air bertambah karena air dari bendungan melewati pipa pesat menuju surtank dan turbin. Selanjutnya adalah perubahan ketinggian air, plot perubahan ketinggian air pada surtank terhadap waktu. Terlihat bahwa ketinggian air di surtank semakin lama semakin tinggi terhadap waktu. Ini menunjukkan bahwa saat pintu gerbang tertutup, belum ada air pada surtank.
Dan setelah pintu gerbang dibuka, air mengalir dari bendungan melewati pipa pesat menuju surge tank dan mengisi surge tank sebelum menuju turbin. Selanjutnya adalah perubahan debit air di turbin penstop terhadap waktu. Terlihat bahwa debit air di turbin semakin lama semakin besar terhadap waktu. Debit air di turbin berasal dari surge tank yang melewati pipa penstop untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik dan akan dibuang melewati pipa pembuangan menuju waduk sebelum dialirkan menuju Sungai Musi. Perubahan daya turbin terhadap waktu. Terlihat bahwa daya yang dihasilkan semakin lama semakin besar terhadap waktu. Daya yang dihasilkan sesuai dengan besar debit air di turbin yang dihasilkan oleh energi potensial air. Berikut adalah daftar pustaka yang dijadikan referensi pada video kali ini. Cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.